21 Agustus 2024 kita akan mengadakan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini akan nanti dibawakan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Made Gunayati, bersama nanti akan disusul oleh Bapak Agus Karmadaya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dengan kegiatan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semua kegiatan ini kita berkah. Yang pertama kita buka dengan Om Swastiastu, Om Awigenang Astu Nama Sedang Sidera Serta Astu Nama Swaha, Om Anugerah dan Nama Swaha. Sebagai acara pertama, yang sebagai wakil kepala sekolah memberikan saran sedikit kepada kita semua bahwa di acara kita ini dalam tema penggerakan diseminasi budaya positif, tentunya dari tema tersebut akan membawakan kita berbagai macam pengetahuan yang harus kita dapatkan dengan narasumber yang ada di samping sebelah kanan dan kiri saya. Mohon dari Bapak Ibu untuk menyimak dari narasumber tentang apa yang nanti akan dipaparkan. Ya, untuk waktu kami persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih atas sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Mampu Ipetus Mirta SPD. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, itu penyampaian diseminasi budaya positif di SDN 14 Cakranegara. Kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 Kota Mataram bersama Bapak Agus Iwayan Karmajaya selaku CGP Angkatan 11 Kota Mataram juga akan berkolaborasi menyampaikan materi yang kita dapatkan selama pendidikan di CGP kemarin. Untuk itu kita ada 6 topik yang kita akan sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi kami akan berkolaborasi. 3 topik yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Wayan Agus Karmajaya, dan 3 topik selanjutnya akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk itu Bapak Wayan Agus Karmajaya kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 14 Cakranegara, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa yang hadir di siang hari ini yang Pak Guru banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua, saya Iwayan Agus Karmajaya beserta dan Ibu Made Gunayati akan memaparkan terkait masalah materi budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan materi, jadi tadi sudah dibuka dengan pantun. Jadi nggak enak juga kalau saya nggak pantun, mungkin nanti menutup nanti pantun juga gitu. Jadi ambil kayu membuat meja. Kurang keras suaranya Bapak Ibu. Ini jam-jam lewat, nanti pulang selesai ini kita adakan makan. Ayo biar semangat. Cakepnya yang keras Bapak Ibu, kita tolong ya. Ambil kayu membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka,
saya ucapkan salam dahulu. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Jadi agar tidak mengantuk, kita mulai saja dengan materi pertama, yaitu sekolah yang kita cita-citakan. Nah, mungkin semua guru, adik-adik mahasiswa pun juga ingin tahu sekolah apa sih yang ingin kita cita-citakan. Di sana ada gambar, yaitu bisa dilihat sekolah yang kita cita-citakan adalah murid yang memiliki potensi dan karakter Pancasila. Seperti apa yang kita tahu bahwa pendidikan di kurikulum mereka digaungkan adalah pendidikan karakter, khususnya pendidikan karakter Pancasila. Jadi agar tercipta hal itu harus ada beberapa komponen yang harus ada di sekolah kita. Yang pertama itu tentunya iklim sekolah yang aman. Habis itu yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Yang ketiga, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir tentunya bukan untuk perbaikan layanan itu berkelanjutan. Terus kita melakukan perbaikan agar menciptakan sekolah yang kita cita-citakan. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter seperti ini. Nah, materi yang berikutnya itu kita akan mempelajari terkait masalah disiplin positif. Nah, ada beberapa teori di sini menurut teori William Glasser, yaitu budaya positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, realistis kebutuhan kita berbeda. Jadi inilah yang akan kita pelajari selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Nah, untuk materi selanjutnya, topik yang akan dibahas pada kesempatan saya, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Nanti bagaimana akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Made Sri Gunayanti. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan, menuju ke topik sekarang, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu Guru beserta adik-adik mahasiswa, apakah bisa kita mengontrol seseorang? Ayo, siapa kira-kira yang bisa bantu menjawab? Kira-kira apakah kita bisa mengontrol seseorang? Siapa jawab? Ya, Bu Mega ya. Ya, tidak bisa kita mengontrol seseorang. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Nah, ini jadi apa yang bilang Bu Mega tadi itu adalah tidak bisa kita mengontrol seseorang. Jadi kita responnya stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Modal berpikir menang kalah. Jadi teori kontrolnya kita berusaha. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pasti ada pilihan-pilihan baru yang akan tercipta, yang akan bisa kita upayakan. Nah, seperti itu. Dari diri sendiri intinya untuk mengontrol seseorang, untuk budaya tersebut. Nah, kata disiplin, jadi disiplin positif, kata disiplin itu sudah mungkin Bapak Ibu sama adik mahasiswa sudah tahu, yaitu disiplin itu bahasa Latinnya artinya belajar. Ya, jadi namun dalam budaya kita makna itu adalah
disiplinlah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang kita di sekolah menanamkan anak disiplin itu akan patuh pada kita sebagai seorang guru. Harus dia melakukan apa yang kita suruh, jadi udah disiplin. Nah, kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak merasa kadang-kadang tidak nyaman, padahal dia ingin melakukan hal yang bukan yang kita suruh, tapi dia ingin melakukan yang dia inginkan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi itulah dilema di sekolah yang kita temukan terkait masalah disiplin. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifatnya positif. Jadi sekarang kita akan belajar tentang nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu bersifat umum. Misalnya kalau kemarin saya dapat berkelompok dengan SMPIT. Jadi tidak bisa kita membuat keyakinan kelas atau disiplin positifnya tidak bersama dengan yang kita pada umumnya di sekolah kita. Jadi universal itu umum, yang mudah, yang bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh kita, anak-anak dan sekolah nantinya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang tadi saya sampaikan tidak memandang agama. Jadi secara universal, secara global, yaitu umum. Nah, seperti yang kita tahu, kita di kurikulum mereka sudah ditentukan nilai yang memang paling tidak yang memang kita harus terapkan, yaitu ada 6 nilai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, sama bergotong royong. Jadi itu yang nanti di sekolah akan kita terapkan, kita kembangkan. Nah, sekarang kita itu yang tadi terkait masalah nilai-nilai. Jadi ini yang nanti akan kita kembangkan di sekolah. Jadi ini yang kita tekankan pada anak-anak. Nilai dari sinilah nanti kita akan membuat keyakinan kelas disiplin positif. Jadi tidak jauh dari 6 dimensi pelajaran Pancasila. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi kedua. Nah, sebelum materi kedua, karena saling berkaitan dengan yang tadi. Nah, kadang-kadang kita di sekolah sering melakukan hukuman. Zamannya kita dulu juga sering mendapat hukuman yang keras. Mungkin zamannya saya dipukul, ada yang dilempar. Nah, sekarang semakin berkembangnya zaman sudah menghilang dengan perubahan-perubahan. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, saya ingin menanya pada Bapak Ibu, termasuk adik-adik mahasiswa, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira apakah dengan kita memberikan hukuman anak-anak itu akan menjadi disiplin apa tidak? Gimana Bu? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, jadi hukumannya itu dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Gimana Bapak Ibu? Kira-kira? Gimana Bu? Bisa. Oke. Yang tadi nomor 1 tidak, yang kedua bisa. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Adik? Iya. Sangat bisa. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat anak merasa bersalah membuat anak itu menjadi lebih ringan dibanding kita menghukum langsung. Gimana? Setuju atau tidak?
setuju. Nah, dari beberapa jawaban Bapak Ibu di sini, nah semuanya itu yang Bapak apakah itu baik atau tidak, setuju atau tidak, itu dikembalikan kepada kita. Tetapi semua unsur itu adalah motivasi eksternal, yaitu itu berada dari luar, dari ibu bapak guru, itu semua dari eksternal. Nah, apakah ibu menghukum nanti, apakah ibu memberikan hadiah, apakah bapak ibu memberikan hukuman yang lebih ringan atau membuat anak merasa besar, itu eksternal, itu dari luar datang. Nah, jadi untuk menghindari kadang-kadang apa yang akan terjadi, apa yang akan saya dapatkan, jadi itu dari luar munculnya, jadi itu pengaruh dari luar, bukan dari dirinya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya tujuan disiplin itu motivasi internal dari diri sendiri. Bagaimana sih anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri dari dalam. Oh, ternyata saya salah. Ternyata yang saya lakukan tadi itu, misalnya tadi mendapat penghargaan, saya memang ingin menjawab, bukan karena penghargaan tersebut. Jadi motivasi dari internal itulah yang akan kita munculkan pada peserta didik. Nah, kadang-kadang kita menghukum itu akan efeknya itu cuma sementara, nanti di luar lagi dia berubah. Begitupun juga memberikan hadiah. Memberikan hadiah ketika kita ngajar, diberikan hadiah. Jadi motivasinya cuma hadiah itu, jadi eksternal. Nah, jadi kita akan menumbuhkan budaya disiplin positif itu, budaya positif itu agar anak-anak itu dari dirinya sendiri. Maka dari itulah kita akan belajar terkait itu. Itulah kadang-kadang kita di sekolah pasti masih memberikan hukuman, walaupun dia hukumannya nggak mukul sekarang, tapi ringan, tapi masih dia merupakan faktor dari eksternal, dari luar. Bisa nggak dia disiplin? Bisa itu. Besok lagi. Habis itu pengen aktif anak-anak di kelas, nanti berikan permen hadiah, bisa nggak anak-anak itu aktif? Bisa pada waktu itu, atau pada waktu Pak Guru yang ngajar. Kalau guru yang lain ngajar belum tentu, karena faktor eksternal tadi. Nah, sekarang kita pengen agar anak-anak itu yang punya motivasi internal dari dirinya sendiri. Nah, itulah kita akan belajar tentang membuat disiplin positif, yaitu nanti keyakinan kelas. Dia meyakini. Nah, terlepas tadi yang Pak Guru bilang, yaitu kita tahu merdeka belajar. Jadi itulah yang nanti akan kita kembangkan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak terlepas dari perintah kita memerintah anak, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi tidak memerintah orang, tapi dari diri sendiri. Nah, jadi itu yang ingin kita terapkan buat anak-anak kita, agar tumbuh dari motivasi intrinsiknya, dari dirinya sendiri, bukan dari eksternal, bukan dari kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, tapi tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, kenapa tadi Bu Desa bilang hukuman tidak setuju, habis itu tadi penghargaan setuju. Nah, di sini bahwa sejatinya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, sama itu. Kita memberikan penghargaan, memberikan hukuman itu sama. Dalam artian kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Misalnya kita menyuruh anak-anak, ayo anak-anaknya, nanti Pak Guru tambahkan nilainya. Ayo, siapa yang bisa menjawab, Pak Guru kasih bintang. Jadi kita kan bujuk anak-anak itu. Tetapi kalau dia tidak memperoleh hal itu, dia nggak akan mau. Nah, itulah yang akan kita kembangkan nanti agar anak-anak sendirinya sadar. Oh, saya harus melakukan pembersihan kelas agar kelas saya bersih.
saya harus mau menjawab, saya harus aktif di kelas. Jadi itu karena sejatinya tadi di hukum memberikan penghargaan itu sama, karena kita yang membujuk anak-anak, karena ini merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor. Jadi tergantung anak-anak itu. Kalau nggak ada hadiah, dia nggak mau katakan. Kalau nggak ada guru yang ditakuti misalnya, dia nggak mau. Nah, kayak gitu. Jadi kita sama-sama akan belajar terkait keyakinan kelas nanti, yaitu disiplin positif. Nah, tadi jadi seperti yang Pak Guru saya sampaikan, pengaruhnya akan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menghukum sama, jadi penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dengan kita memberikan hukuman, penghargaan itu kita akan mematikan kreativitas anak. Nah, dalam memberikan tadi hadiah, jadi boleh nggak kita memberikan hadiah? Bisa, tapi dengan cara yang berbeda, tidak hanya berupa barang. Nah, adapun bentuk-bentuk program yang baik untuk memberikan apresiasi buat anak-anak, mungkin dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita harus mengingat ketika memberikan apresiasi, baru tadi saya bilang bahwa itu sama, tapi ada caranya memberikan apresiasi yang baik kepada anak-anak. Jadi yang pertama itu beri pengakuan secara khusus, berikan pengakuan kepada anak secara khusus, tidak serta-merta memberikan hadiah. Jadi boleh berupa pujian dan pola aja cukup sih, tapi berupa khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Habis itu yang kedua, yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Jangan anak-anak itu aja, tapi kita juga beri ke semua siswa. Jadi biar merasa mereka itu diberikan apresiasi. Nah, tetap yang paling penting itu adalah konsisten. Jangan sekali dua kali, besoknya hilang lagi, nggak lupa gitu. Jadi konsisten. Itu yang memang perlu kita tumbuhkan secara kontinu. Dan tetap yang kita lihat itu adalah prosesnya untuk menuju anak-anak itu biar menjadi motivasi internal dalam sadar dalam dirinya. Itu proses itu pasti akan membutuhkan waktu. Tidak bisa 1 tahun di kelas 6 saja, di kelas 5 saja, di kelas 4. Itu proses itu mungkin bisa 2 tahun. Harus sama-sama kita di sekolah itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, sehingga budaya itu muncul dari diri anak-anak. Tidak bisa cuma di kelas 6 aja, tidak bisa di kelas 5 aja, nanti tetap kita harus secara konsisten dan membutuhkan proses. Nah, mungkin kata-katanya seperti ini. Nah, mungkin apresiasinya tadi sudah ada pembuka. Kemarin saya perhatikan misalnya ada anak-anak yang duduk kemarin Pak Guru perhatikan anak-anak mau menyapu. Jadi kita apresiasi. Kemarin saya perhatikan rambutnya panjang, sekarang udah pendek, jadi lebih halus dia. Nah, mungkin di sini nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Nah, mungkin ada yang menolong temannya, rasa empatimu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru. Mungkin ada di kelasnya ada yang menolong, jadi kita berikan apresiasi dengan bahasa-bahasa yang memang baik dan halus. Saya menghargai kepedulianmu, Pak Guru menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat membuat kertas, habis itu membersihkan kelas. Jadi ada bahasa-bahasa apresiasi kebajikan yang kita akan berikan kepada anak. Jadi tutur kata, tapi juga harus diperhatikan juga untuk memberikan apresiasi. Seperti apa yang sering diberikan oleh ibu kepala sekolah kan, kalau bisa nama anak tersebut. Nah, untuk mengingat
saya, mungkin Bapak Ibu guru juga sama. Di tahun lalu kita sudah mendapat materi ini dari Bu Guru Mega. Masih ingat Bapak Ibu? Kira-kira masih ada gambaran? Ingat video pembelajaran, video yang datang terlambat, habis itu diberikan materi yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Ada kira-kira yang masih ingat? Nah, sambil mengingat kembali, ini sama kayak tahun lalu, kita mengingat kembali materinya. Saya akan memberikan Bapak Ibu kertas, mungkin berkelompok, ya. Bisa dicatat yang mana termasuk udah satu orangnya. Nah, ini Pak Alipet sama Putu. Nah, jadi kalau kemarin tahun lalu kalau nggak salah ada linknya. Kalau saya ingat di mana termasuk posisinya Bapak Ibu guru. Nah, dari sini dan lain. Tapi sekarang kita mengingat saja karena itu materi yang sudah kita pernah dapat. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kedua, dari apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Materinya sudah kita dapatkan tahun kemarin juga. Untuk adik-adik yang bisa dijawab juga. Nomor 6 itu Menang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ya, jadi kita mengingat materi yang kemarin. Jadi yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, lagi 1 menit. Kita mengejar sudah. Sudah? Ya, mungkin 1 orang lah yang bisa membacakan. Mencatat 100 kali itu masuk apa? Nanti kita cocokkan dengan jawaban yang sebenarnya. Siapa? Udu? Ya? Ya, Bu, ya. Untuk yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu termasuk hukuman. Yang kedua, dari mengiringi lapangan basket 2 kali
memiliki jawaban yang berbeda? Sama? Sama, kita lihat tadi kalau tidak salah nomor 6 meminta murid tidak mengenakan sepatu syariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu lebih cenderung ke hukum. Kenapa? Karena memang kita harus tanya dulu apa penyebabnya tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak langsung dulu harus tidak menggunakan sepatu, tapi kita bisa memberikan arahan pada anak tersebut. Yang nomor 7 tadi hukuman. Hukuman. Nah, kenapa di sini konsekuensi? Karena di sini kan adalah pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK waktu olahraga. Jadi telat itu konsekuensi yang harus memang mereka dapatkan. Itu bisa karena lari itu termasuk salah satu pelajaran olahraga. Nah, itu mungkin bisa yang bisa saya sampaikan. Adapun hukuman, konsekuensi sama restitusi, berarti ini disiplin. Jadi identitas sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu menyakitkan bisa dilihat. Habis itu tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Jadi itu hukuman, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi nanti akan dijelaskan, yaitu restitusi merupakan pilihan anak maunya seperti apa, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapat gantinya apa, murid anak mendapatkan penguatan. Nah sama, jadi negatif. Kalau tadi hukuman itu sifatnya negatif, habis itu konsekuensi itu netral, dan yang paling bagus itu adalah restitusi itu. Jadi ini yang akan kita pelajari di materi bab 6 ya, dari nanti bagaimana cara penanganan restitusi. Nah sedikit saja terkait restitusi, yaitu di mana kita akan belajar tentang bagaimana caranya memberikan restitusi kepada anak, yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi dia bisa belajar kayak tadi bahwa suatu hitam apa sih yang bisa dipelajari. Nah jadi itu yang nanti akan kita bahas, yaitu contoh misalnya mungkin sepatunya basah, jadi atau dia lupa telah bangun. Nah jadi dari sana dia bisa belajar memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Apa sih yang bisa kalian lakukan nanti untuk kan anak-anak salah, apa yang bisa anak-anak lakukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita tawarkan. Restitusi diri adalah cara terbaik menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi. Jadi karakternya kita bentuk di sini, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah untuk materi terakhir, yaitu keyakinan kelas. Nah di sini kita akan belajar mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Kenapa ada peraturan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Ya, ada keselamatan. Jadi kita tahu kenapa kita bawa helm, untuk keselamatan diri kita sendiri. Habis itu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, tumbuh sikap yang nilai disiplin. Nah untuk mendukung motivasi tadi, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang. Contohnya tadi, kita menggunakan helm maka kita selamat. Kalau kita suruh anak-anak misalnya untuk dia gitu, untuk selamat, kalau mau selamat ya pakai helm. Jadi untuk diri sendiri. Tapi dari dirinya akan saya menggunakan helm
Misalnya contoh tadi membuang sampah pada tempatnya, misalnya lingkungannya banjir. Apa sih penyebabnya? Membuang sampah. Nah, agar tidak terjadi banjir apa? Buang pada tempat. Jadi kita kembalikan dengan nilai-nilai keyakinan yang baik. Nah, di sini jadi langsung saja. Di sini ada peraturan mungkin yang sering kita dapatkan di sekolah, yaitu selalu kembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilainya seperti ini. Misalnya contoh, selalu kembalikan buku tempatnya, yaitu tanggung jawab kita di perpustakaan. Jadi kita akan mengembangkan nilai-nilai ini kepada anak, menghormati orang lain, bergantian menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Nah, dengan adanya peraturan kelas akan menumbuhkan keyakinan kelas. Jadi cakupan yang kita pelajari sekarang ini adalah budaya positif yang ada di sekolah, yang itu kita buat keyakinan kelas dulu, sehingga nanti lingkungan kita menjadi positif dan budaya itu akan tumbuh, akan berkembang di sekolah kita. Maka terbiasa anak-anak menjadi memiliki budaya positif. Jadi itulah harapan kita. Jadi dari peraturan yang kita biasanya buat, nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas, karena meyakini anak-anak bahwa tindakan itu memiliki nilai-nilai yang kebajikan. Nah, dari keyakinan kelas itu setiap kelas kalau mudah memiliki keyakinan kelas, sehingga lingkungan sekolah ini akan menjadi lingkungan yang positif, dan budaya positif itu akan berkembang pada anak. Nah, mungkin contoh budaya keyakinan kelas yang bisa dibuat, nah mungkin bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau di kelas 6 budaya positifnya keyakinan mungkin saya bisa tampilkan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Itu nanti akan diajarkan sama Bu Guru Made, tapi langkah nanti akan dijelaskan sedikit. Jadi keyakinan kelas yang bisa saya peroleh di kelas 6 dengan dia membuat balon ini yaitu isi kelas impiannya apa, ketakutannya apa, keinginannya apa. Jadi dari situlah kita merangkum kata-kata anak-anak itu menjadi suatu keyakinan yang akan menciptakan. Contoh misalnya ini, saya pengen kelas bersih, saya pengen kelas yang rapi. Oh, jadi beberapa anak yang membuat kelasnya itu pengen bersih. Jadi apa? Agar bersih kelasnya seperti apa? Jadi kita buat keyakinannya itu kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Jadi berdasarkan apa yang diinginkan anak. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas. Kalau besok kelasnya kotor, kita bisa kembalikan lagi. Kembali kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membersihkan kelasnya? Jadi dia yang memberikan pendapat kemarin, jadi dia bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Itu sedikit dari saya yang memang sudah kita kerjakan di kelas 6. Mungkin nanti akan ada tambahan yang presentasi dari saya, mungkin nanti dilanjutkan oleh Bu Madi. Silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Guru Agus. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan 3 topik lagi. Tapi sebelumnya mari kita rileks dulu ya, pergelangan dulu biar seger badannya. Ayo semuanya berdiri. Oke, jadi kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4-nya deh ya. 4 ya, ibaratnya 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 atau 8 kan pakai
yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, sebelum saya mulai, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik ya. Oke, pertanyaan pemantiknya adalah, Ibu Made adalah wali kelas 2 SDN 14 Cakra Negara. Ibu Made sedang mengalami kebingungan. Kenapa bingung? Karena Bu Made mempunyai salah satu murid yang bernama Bobby, sangat meresahkan. Pada bel istirahat berbunyi, Bobby selalu meminta makanan kepada temannya. Dan jika tidak diberikan, Bobby selalu meminta paksa, bahkan mengancam jika tidak memberinya. Sehingga beberapa siswa di kelas 2 mengadu kepada Bu Made, mengatakan bahwa Bobby sering memaksa untuk meminta makanan. Bahkan Bobby melakukannya setiap hari. Bahkan di kelas Bobby juga sering membuat temannya menangis. Nah, pertanyaannya, kenapa Bobby melakukan seperti itu ya kira-kira? Ayo, kira-kira mungkin ada kenapa? Mungkin si Bobby tidak dibekali dari rumah, terus memang wataknya juga seperti itu. Terima kasih. Karena Bobby tidak dibekali makanan dari rumah, dan kedua mungkin wataknya. Oke. Bobby ingin mencari perhatian dari bu guru dan teman-temannya di kelas. Terima kasih. Bobby ingin mencari perhatian dari guru dan teman-temannya. Mungkin ada lagi? Oke, masih banyak alasan ya kenapa Bobby melakukan hal-hal seperti itu. Oke, banyak alasan mengapa Bobby melakukan perilaku yang menyimpang nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi bisa saja Bobby mungkin merasa lapar dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika ada peserta didik kita perilakunya menyimpang dari nilai-nilai kebajikan? Oke, nah kita harus memenuhi ya kebutuhan dasar pada murid-murid kita. Jadi Bobby melakukan hal seperti itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, jadi menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan bahwa pendidikan itu seperti pendidik itu seperti petani. Petani itu ketika ingin memiliki padi yang subur, berkualitas tinggi, apa yang harus dilakukan? Ya, diberikan pupuk, merawatnya. Begitu juga kasus tadi si Bobby ya. Apa yang menyebabkan si Bobby berbuat seperti itu? Karena mungkin ada kebutuhan dasar yang Bobby belum terpenuhi. Ya, jadi kita yang kebutuhan dasar yang kita belum terpenuhi sehingga peserta didik kita tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, begitupun juga dengan kita, ya semua manusia, ya ketika ada beberapa kebutuhan dasar yang kita tidak terpenuhi pasti ada rasa bagaimana gitu ya, ingin memenuhinya. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan dasar hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Seperti halnya tadi, Bobby melakukan hal seperti itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, karena merasa lapar. Jadi dia harus memenuhi kebutuhannya. Tapi karena dia tidak terpenuhi, dia bisa melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah,
kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup menurut William Glasser ini kebutuhan fisiologi yang mencakup hal-hal mendasar seperti makanan, air, udara, tempat tinggal yang layak, kebutuhan rasa aman, ya, meliputi perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu memahami peserta didik kita, kebutuhan dasar apa sih peserta didik kita itu yang belum terpenuhi. Kenapa si Bobby itu bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi jangan selalu menyalahkan peserta didik terlebih dahulu ya. Jadi kamu jangan minta makanan itu tidak baik ya. Jadi kita harus sebagai seorang guru itu harus memahami dulu kebutuhan dasar peserta didik kita. Nah yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa ingin diterima. Ya, murid juga, kita juga butuh kasih sayang. Ketika belum terpenuhi, biasanya dia mencari perhatian kepada guru dan temannya. Ini sering sekali muncul di peserta didik kita. Jadi banyak anak jika dia ingin diperhatikan, cari perhatian, itu mungkin anak itu mungkin kebutuhan dasar dari kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi dia caper terhadap guru-gurunya, caper terhadap temannya, cari perhatian ya. Jadi memang kebutuhan dasar kasih sayangnya belum terpenuhi. Begitu juga dengan kita seorang dewasa juga ya, bukan berlaku kepada peserta didik aja. Semua manusia memiliki kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang. Ada yang kemarin yang mengatakan gimana hidup tanpa kasih sayang? Hambar ya. Ya, jadi kebutuhan ini sangat termasuk kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, biar bisa diakui oleh teman-temannya. Maka mungkin jangan salahkan di dalam kelas peserta didik kita itu selalu ingin menonjolkan dirinya, saya guru, saya padahal sudah ada petugas misalnya hari ini siapa yang memimpin doa itu selalu dia berebutan saya guru saya. Jadi di sana karena menunjukkan bahwa peserta didik kita ya, manusia itu harus memenuhi kebutuhan penguasaannya. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan memberikan individu kemampuan untuk membuat pilihan sendiri, mengekspresikan diri, mengejar tujuan pribadi tanpa hambatan yang berlebihan. Hal ini mencakup kebebasan berpendapat dan lain-lain. Misalnya, mungkin kayak tadi kasus tadi Bobby di dalam kelas sering membuat temannya menangis. Ya, itu mungkin ada kebutuhan kebebasannya dia yang belum terpenuhi. Terus misalnya dia selalu meminta makanan kepada temannya. Jadi mungkin ibunya selalu membuatkan menu makanan yang monoton, misalnya terlalu sehat lima sempurna, dan mungkin di sana mungkin dia merasa jenuh sehingga dia memerlukan kebebasan untuk dirinya untuk makan misalnya ya. Itu jadi kebutuhan kebebasan di dalam diri Bobby, kebutuhan dasar kebebasan dari Bobby belum terpenuhi gitu. Ya, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ya, berperan dalam menjaga keseimbangan hidup nih, memberikan kebahagiaan ya dan mengurangi stres. Kesenangan bisa didapatkan melalui berbagai cara seperti hobi, interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas kreatif lainnya. Nah, di lingkungan sekolah, peserta didik kita itu kodrat anak itu kan bermain ya. Jadi jangan salahkan kalau di dalam kelas, kalau kodratnya belum terpenuhi, belum mendapatkan kebutuhan kesenangan, pasti anak itu bermain di dalam kelas. Karena kebutuhan itu harus dia dapatkan. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru?
maka kita harus tahu terlebih dahulu, mengidentifikasi, mencari tahu dulu latar belakangnya, apa sih kebutuhan peserta didik kita. Ya, konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku pada murid kita ya, murid kita semua sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, tadi kita menghadapi ada kasus seperti tadi si Bobby. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai guru menghadapi peserta didik kita yang mengalami hal-hal seperti itu? Kita harus memiliki posisi kontrol ya, posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi sekarang saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol seorang guru. Di mana sih posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang paling baik? Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru Agus, juga ada menghukum, konsekuensi dan lain sebagainya ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Mari sebelumnya kita simak video 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru ya.
berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemikir adalah murid cenderung akan berontak, bahkan berpandangan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu. Habis mama saya memalukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak ada kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, murid absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya
dengan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Naren ya. Ada lagi yang mungkin kamu lakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing guru memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki otonomi, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah Baik, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan bersama 5 posisi kontrol kita terhadap peserta didik kita. Mungkin setelah tadi ibu bapak guru menonton 5 posisi kontrol yang kita sudah saksikan tadi, kira-kira posisi kontrol seorang guru yang paling ideal yang mana? Ya, manajer. Oke, kenapa manajer? Bisa ya. Ya, posisi ideal seorang guru itu adalah di posisi kontrol seorang manajer ya. Kalau posisi kontrol yang pertama itu kan posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi di sini biasanya guru itu mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu membuat peserta didik kita akan mengingatnya selalu, ya, mengingatnya selalu dan membuat peserta didik kita memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan lain sebagainya. Jadi akibatnya anak tersebut bisa mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya yang kedua posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa nanti dampaknya di sana murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu akan merasa rendah diri, ya. Dampak positifnya di sana, dampak negatifnya di sana akan membuat peserta didik kita menjadi rendah diri, ya. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Memang bagus posisi kontrol sebagai teman, tapi posisi kontrol sebagai teman ini juga memberikan dampak negatif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru Agus, bahwa nanti pas guru yang dianggapnya teman, dia mau melakukan perintah dan arahannya. Sudah
ketika guru lain memberi tahu, dia akan menolaknya. Itu dampak negatifnya. Jadi di sini tidak mandiri ya, tergantung. Jadi anak-anak itu akan lemah, tidak mandiri dan menjadi ketergantungan. Yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Ya, di sini bagus juga posisi kontrol pemantau, cuman di posisi ini anak-anak tidak diberikan, tidak dapat solusinya gitu. Jadi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol di manajer. Ini adalah win-win solution ya buat peserta didik kita. Jadi dalam posisi manajer ini kita memberikan, membuat peserta didik kita mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, ya bagaimana cara dia memperbaiki keadaan, ya mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, dia solusinya datang dari dirinya sendiri, dari intrinsiknya sendiri. Gitu. Jadi posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol di manajer. Nah, sekarang kita sebagai seorang guru harus merefleksi, ya, refleksi ya. Mari kita sama-sama merefleksi diri kita, ya. Selama ini sebagai seorang guru kita ada di posisi mana ya? Coba kita tuliskan, yang jujur ya. Tidak apa-apa, nanti kita sama-sama berubah ya. Saya juga belajar juga sama-sama berubah ya. Belajar bukan peserta didik aja, sebagai profil pelajar Pancasila ya, belajar sepanjang hayat. Kita juga harus sebagai seorang guru harus belajar sepanjang hayat juga ya. Coba sekarang tuliskan posisi kontrol yang sudah Ibu laksanakan selama ini gimana? Selama mengajar di SD 14 kira-kira ada di posisi kontrol mana? Ya nggak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama. Saya juga kadang menghadapi peserta didik yang gagal ya. Ya selain yang tadi posisi kontrol di mana ya? Tadi kita sudah belajar menyimak posisi kontrol seorang guru itu apa saja ya? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ya teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer ya. Coba ayo kita refleksi sama-sama. Kira-kira kita berada di posisi mana selama kita menjadi guru? Posisi kontrol kita itu sudah sampai di mana? Penghukum. Biasanya kita sering posisi kontrol sebagai seorang guru, sebagai seorang penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata yang menyakiti ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau di pembuat rasa bersalah, biasanya kata-kata yang sering kita ucapkan itu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu ya. Jadi anak-anak merasa terbebani, merasa bersalah. Astaga, saya sudah buat guru sedih kayak gitu ya. Jadi merasa bersalah. Biasanya peserta didik yang seperti itu biasanya dia tidak mandiri, tidak percaya diri. Ya kurang percaya dirinya. Nah kalau di posisi kontrol teman, biasanya yang sering diucapkan itu murid meletakkan saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata ya, biasanya nanti timbul pertanyaan seperti itu kalau ketika nanti kita tidak bisa memenuhi, maksudnya tidak bisa bersikap seperti teman, ya, jadi kecewa dia ketergantungan kalau posisi kontrol kita sebagai teman itu serta didik itu menjadi ketergantungan dan biasanya dia percaya hanya sama guru itu saja, tidak percaya dengan guru yang lain, ya.
Ayo, sudah selesai Bapak Ibu Guru? Ayo kita tempelkan, nggak apa-apa, kita tempelkan di depan. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ini deh Pak. Ditempel di sini saja, di keramik sini aja. Posisi kontrol kita ada yang sebagai pemantau, ada juga penghukum. Jujur ya, kita harus mulai berbenah dari sekarang. Ada pemantau, banyak pemantau ya. Jadi pemantau bagus, cuman tidak memberikan solusi kepada peserta didik kita untuk menyelesaikan masalahnya dirinya sendiri. Harus perlu dituntun dulu ya. Jadi anak itu harus menemukan solusinya sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir materinya yaitu segitiga restitusi. Jadi dalam permasalahan yang kita hadapi di sekolah, pasti kita menemukan permasalahan untuk kepada peserta didik kita, bagaimana cara kita menyikapinya, bisa menggunakan dengan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap permasalahan itu bisa kita selesaikan ya dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan kembali keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Di kegiatan menstabilkan identitas ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di tindakan menstabilkan identitas ini, kita bisa menanyakan kepada anak dengan cara misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, itu di menstabilkan identitas. Yang terakhir di validasi, bukan yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bisa ditanyakan dengan cara, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang terakhir dengan yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Nah, yang kemarin saya sudah membuat tugas juga bagaimana membuat skenario permasalahan yang kita hadapi di peserta didik dengan menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Dari 6 materi tadi sudah tersampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti
mengikuti acara hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Jadi terakhir untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin tadi diakhiri dengan diawali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga. Oke. Beli ikan ke pasar, belinya di warung Sariasin. Cukup sekian dan terima kasih. Nyambung ya. Oke. Mungkin ada sesi tanya jawab mungkin ya. Untuk Pak Guru, Agus akan membantu sesi tanya jawab. Sedikit aja. Ya, mana tepuk tangannya Bapak Ibu Guru? Ya, terima kasih. Terima kasih atas Bu Made tadi penyampaiannya sangat luar biasa. Semoga menginspirasi. Mungkin Bapak Ibu Guru dari kena materi tadi ada yang ingin ditanyakan atau kita sekedar sharing lah, bukan ditanyakan, sharing agar kedepannya di sekolah kita ini akan tumbuh budaya positif untuk anak-anak kita. Nah, kira-kira ayo Bapak Ibu Guru satu sesi 3 orang tanya. Sudah cukup pas? Oh ya, ya Bu Megan, silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Guru Agus dan juga Bu Guru Made selaku calon guru penggerak angkatan 11. Jadi materinya luar biasa ya, budaya positif. Jadi budaya positif ini harapannya kita dari materi yang sudah dipaparkan bisa kita amalkan di sekolah, karena materinya sangat luar biasa, terutama terkait dengan segitiga restitusi. Memang idealnya segitiga restitusi ini kita terapkan di lingkungan sekolah, khususnya sekolah dasar masih ideal lah ya diterapkan. Yang menjadi mungkin teman-teman bisa sharing juga bagaimana teman-teman ini kan kalau segitiga restitusi kan seperti video tadi itu kan lebih ke kesalahan pribadi. Jadi bagaimana tindakan kita apabila permasalahan dari anak-anak itu muncul dari dua belah pihak, misalnya ada pelaku dan juga korban. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu apabila menangani kasus seperti itu dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana letak strateginya? Kita segitiga restitusi kan lebih ke pelakunya. Nah, kalau ke korbannya bagaimana? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita saling sharing aja kalau dari pihak korban seperti apa. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang lain? Tidak ada? Ya, jadi ketika misalnya dua korban ada pelaku sama yang terkena, korban sama pelaku. Jadi seperti apa yang kita sampaikan tadi, tentunya kayak kelas yang pertama dulu harus ada kayak kelas yang kita bentuk di kelas masing-masing. Nah, ketika misalnya ada korban, jadi kita datangkan kedua korban sama pelaku. Misalnya contoh hal kecil yaitu kasusnya saya tidak sengaja merobek bukunya Bu Guru Made. Nah, jadi kita akan kelas yang pertama, yaitu yang pertama tentu kita menghadirkan kedua orang ini, saya sama Bu Made. Nah, yang pertama kita tanyakan dulu apa sih penyebabnya, kenapa sih saya tuh melaksanakan tidak apa-apa. Jadi sebagai guru, mungkin guru Mega, mungkin Bapak Guru tidak apa-apa melakukan kesalahan. Jadi kita tenangkan dulu yang sebagai pelaku. Juga tenangkan juga. Kalau misalnya Bu Made itu nangis, kita tenangkan dulu. Habis itu yang salah itu kita
berikan tenangan, habis itu baru kita tanya apa sih penyebabnya, apa keyakinan yang dilakukan. Nah setelah itu baru kita tanyakan kepada pelaku, misalnya apa sih yang bisa kamu lakukan, dan tanyakan juga dulu ke misalnya apa, kalau misalnya saya menganggap itu sesuatu yang salah, kita tanyakan ke Bu Made apa sih yang harus dilakukan agar Bu Made itu bisa tenang. Nah setelah Bu Made memberikan jawaban, baru kita kembalikan kepada pelaku. Setelah total memberikan jawaban, baru kita kembalikan kepada pelaku. Contoh hal kecil misalnya tadi bermain tidak sengaja merobek kertas Bu ya. Nah mungkin Bu Made nanti akan memberikan saya pengen buku saya dikembalikan atau diganti. Nah seperti itu. Nah kita kembalikan lagi kepada pelaku. Gimana Pak? Gimana Gus? Bukunya Made mau diganti karena tadi Agus merobek bukunya. Gimana mau diganti apa enggak? Karena keyakinan kita sudah dibentuk gimana? Jadi kita kembalikan. Nah kalau misalnya saya nggak punya uang guru untuk mengganti, nah kita berikan solusi. Jadi peran gurulah di sini memberikan solusi. Nah gimana cara menggantinya? Agus bukannya berapa? Mungkin kita saling kalau dari pengalaman saya, mungkin kita sharing tanyakan apa kebutuhan dari seorang korban, apa yang bisa diberikan kepada korban. Jadi kita tanyakan sesuai dengan segitiga diskusi. Seperti tadi menstabilkan tadi kan sudah, habis itu kita menstabilkan sudah. Jadi kita berikan ketenangan dulu buat saya sama Made. Habis itu yang kedua kita tanyakan apa penyebabnya. Habis itu baru kita kembalikan ke keyakinan kelas apa yang harus dilakukan. Nah Bu Made butuhnya apa ketika bukunya dirobek, apakah buku yang baru atau gimana. Jadi kita arahkan. Mungkin kemarin juga ada kasus tidak sengaja mau bermain di lapangan sehingga kancing baju terlepas. Itu kan hal biasa. Jadi kita stabilkan tenangan dulu mereka berdua, stabilkan dulu emosinya biar tidak berantem. Habis itu baru kita tanya baik-baik. Nah untuk solusinya bagaimana? Kita tanyakan apa kebutuhan dari anak yang menjadi korban. Misalnya saya akan dimarah oleh ibu ketika kancing baju saya lepas. Nah sekarang kita tanyakan kepada apa yang bisa kamu lakukan. Saya nggak bisa menjahit guru gitu misalnya, menjahit baju ini. Terus mau belajar apa tidak? Nah, kita kasih solusi. Kan ini adalah tindakannya kalian. Oh kak, kamu belajar untuk pasti dengan keyakinan kelas yang kita bentuk pasti dia mau. Nah, mungkin itu. Nah, setelah dia belajar, kita carikan sekarang guru siapa yang pintar untuk membantu dia menjahit baju. Nah, mungkin itu. Jadi peran guru di sini sangat penting agar bisa menumbuhkan budaya positif, sikap positif lagi, sikap positif di kelas. Maka dari itu mungkin ayo kita sama-sama buat keyakinan kelas dulu sehingga keyakinan yang disepakati bersama itu akan menumbuhkan budaya positif sehingga sekolah kita itu kedepannya akan tumbuh budaya positif yang bagus di lingkungan sekolah. Mungkin itu dari saya. Mungkin kemudian yang nomor ada? Mungkin itu Bu Mega, mungkin Bapak Ibu guru yang lain? Pas ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah meluangkan waktu, sesi tanya jawab sudah, jadi sekarang sesi untuk ya akhir kata kami berdua, saya Iwan Agus Kamojaya sama yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru beserta adik mahasiswa telah membantu menyukseskan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya sekolah kita itu bisa tumbuh memiliki budaya positif di anak-anak. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan tentang apa aksi nyata diseminasi budaya positif dan
kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru SD 14 Cakra Negara, dan terima kasih juga kepada adik mahasiswa ya. Shalom, perkenalkan nama saya Syafrian Evan Bulu. Saya dari SD 14 Cakra Negara. Perasaan saya sangat senang ketika membuat keyakinan kelas karena sesuai keinginan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Dharma Putra Prayoga. Saya dari SDN 14 Cakra Negara. Perasaan saya senang dan seru ketika membuat keyakinan kelas karena ketika kita membuatnya dengan keyakinan kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.